Semangat pagi di hari Kamis 26 Agustus 2021. Karena berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, sepanjang hari, kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, menenangkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, ojo melek barang kang melok, ojo mangro mundak kendu. Ungkapan ojo melek barang kang melok, ojo mangro mundak kendu adalah salah satu nasihat Semar. Artinya adalah jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang tampak bagus dan indah. Dan jangan cepat berubah pikiran agar tidak menyesal pada akhirnya. Falsafah leluhur Jawa yang satu ini mengingatkan kita agar punya pendirian hati yang teguh atas suatu pilihan atau keyakinan dan tidak mudah berubah pikiran atau pendirian hanya karena sesuatu yang lain yang tampaknya kelihatannya lebih baik dari pilihan sebelumnya, namun belum tahu yang sejatinya. Manusia mesti selalu waspada, karena penampilan kadang menipu. Sesuatu yang tampak baik dari luar belum tentu bisa lebih bermanfaat untuk diri. Mungkin sudah menjadi kebiasaan banyak orang bahwa mereka sangat mudah tergiur atau tergoda oleh sesuatu yang tampaknya bagus dan indah. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan perihal kualitas, manfaat, dan kegunaan. Ketertarikan mereka hanya didasari dari melihat tampilan secara fisik saja. Dan pada akhirnya penyesalan akan datang di kemudian hari. Beberapa contoh seperti ini. Seseorang yang sudah memiliki pekerjaan yang mapan, kadang tergiur oleh pekerjaan lain yang dikira lebih baik, lebih menjanjikan gajinya karena lebih tinggi.
dan dapat menjanjikan kehidupan makmur di masa depan. Tetapi mereka tidak memikirkan apakah pekerjaan yang baru tersebut sesuai dengan skill dan kemampuannya, serta nyaman tidaknya ketika bekerja di lingkungan yang baru. Dan benar setelah pindah kerja, biasanya baru menyadari kekeliruan keputusan yang diambil untuk berganti pekerjaan. Contoh lainnya, seseorang yang ingin punya pasangan hidup. Banyak orang yang memilih pasangan hidup ini secara angger, asal-asalan. Sing penting oleh, yang penting dapat jodoh. Yang dilihat hanya perkara rupa dan wajah yang cantik, ganteng, fisiknya oke, maco, seksi, atletis, tanpa memikirkan seperti apa kebiasaan sehari-hari orang tersebut, bagaimana perilakunya, demikian juga bagaimana dalam hal beriman kepada Tuhan dan lain sebagainya. Orang seperti itu biasanya akan mengalami penyesalan setelah melakukan pernikahan. Saat segala kekurangan dan keburukan semakin kelihatan karena sudah menyatu. Ibarat pepatah Arjuna bertaring Dracula. Masih banyak lagi contoh-contoh lakon kehidupan di sekitar kita yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa memutuskan sesuatu hal tanpa ada pertimbangan yang baik dan matang pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri dan menimbulkan penyesalan berkepanjangan. Anggota keluarga Allah demikian juga dalam kehidupan keyakinan, kehidupan iman, dibutuhkan ketetapan dan kesungguhan hati untuk mewujudkannya. Sebagai orang percaya, Bapak Yakobus pernah memberikan nasihat, arahan, dan pengajarannya kepada banyak orang percaya lain. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini, kita akan menerima pengajaran tersebut. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai 8 memberikan kesaksian demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian kesaksian surat Yakobus pertama ayat 1 sampai dengan 8. Anggota keluarga Allah, salah satu pengertian iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan hati atau keteguhan batin terhadap sesuatu. Jadi hati sudah menetapkan untuk teguh berpegang pada sesuatu. Adapun makna Alkitabiah tentang iman atau keyakinan atau kepercayaan lebih terletak pada hakikat komitmen hati seseorang. Iman dalam perjanjian lama dirunut pada perjanjian yang telah ditawarkan Allah kepada umat Israel. Sejak saat itulah umat Israel menjadi percaya bahwa Yahweh, pencipta dunia ini, telah memberikan Taurat atau hukum atau peraturan bagi kehidupan supaya menjadi lebih baik. Dalam hal ini umat Israel pun kemudian berjanji akan setia kepada Tuhan agar mendapatkan hidup yang sejati. Runutan iman dalam perjanjian lama tersebut dilanjutkan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, objek iman adalah Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang mewujudkan karya penyelamatan. Iman itu sendiri tidak tinggal statis, namun dinamis. Dalam kedinamisan tersebut, iman harus mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, di dalam kedinamisannya, iman harus mengalami pertumbuhan. Anggota keluarga Allah, kedinamisan iman itu didukung dan diuji lewat realita kehidupan yang dihadapi oleh setiap umat, bahkan oleh setiap orang. Apapun basic dasar keyakinan agama yang ada. Untuk itulah bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Bapak Yakobus menyatakan di dalam ayat 2 dan 3 demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggota keluarga Allah, realita kehidupan itu menurut Bapak Yakobus berupa berbagai-bagai pencobaan yang muncul dan terjadi dalam kehidupan. Tentu
Berbagai-bagai pencobaan ini tidaklah bisa diperkirakan atau diprogram. Karena kehidupan dunia itu sendiri dinamis keadaannya. Hal ini semacam yang saat ini terjadi, munculnya pandemi COVID yang secara dadakan tidak diperkirakan, kemudian mengubah gaya hidup, mengubah model hidup, dan mengubah semua yang sudah menjadi kebiasaan terjadi. Dan sebenarnya tidak hanya dalam pandemi COVID, di dalam setiap proses kehidupan selalu terjadi perubahan-perubahan, ada kedinamisan. Maka jangan pernah berharap akan berbagai-bagai pencobaan itu bagaikan materi pengajaran yang akan diberikan oleh seorang guru kepada siswa atau muridnya, dan itu sudah dibuat kurikulum, silabus yang di dalamnya sudah ada perencanaan waktu pelaksanaannya juga. Anggota keluarga Allah, hal yang perlu dikuatkan di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa pencobaan-pencobaan tadi tidak pernah dibuat oleh Allah. Kalau kita melanjutkan bacaan hari ini secara khusus dalam ayat 13, kita akan menemukan pernyataan Bapak Yakobus, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berbagai realita kehidupan dunia yang menjadi pencobaan-pencobaan kehidupan itu tidak direncanakan Allah. Allah tidak pernah membuat kurikulum, silabus yang di dalamnya ada perencanaan waktunya tentang berbagai-bagai realita dan pencobaan yang terjadi di dunia. Allah bukanlah seorang guru yang membuat semacam kurikulum kehidupan itu. Namun dalam hal ini, Allah menganyamkan karya keselamatannya di dalam kehidupan dunia yang dinamis tadi. Anggota keluarga Allah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, jika demikian, siapa yang membuat peristiwa-peristiwa kehidupan dunia terjadi, realita kehidupan dunia itu terjadi sehingga bagaikan pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kedinamisan. Untuk memahaminya, kita perlu mengingat proses penciptaan, di mana dari segala ciptaan yang lain, hanya manusia yang diciptakan sebagai makhluk sempurna, sebagai gambar dan rupa Allah. Pengertian makhluk sempurna sebagai gambar dan rupa Allah, manusia dilengkapi dengan akal untuk bisa merencanakan segala sesuatu, dilengkapi dengan perasaan atau hati untuk bisa juga merasakan semua yang terjadi, dan juga dilengkapi dengan kesadaran religius, kesadaran bahwa ada Allah, penguasa kehidupan. Di dalam kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu, manusia diberi kebebasan untuk menentukan sikap hidup. Dan kalau dilanjutkan, pasti akan sampai pada peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia diberi kebebasan, Hawa kemudian lebih mengikuti bujukan atau godaan si iblis dalam bentuk ular. Demikian juga Adam kemudian mengikuti bujukan si Hawa. Anggota keluarga Allah dengan didukung oleh sosok iblis yang menggodai, maka terjadilah peristiwa-peristiwa tentang pencobaan-pencobaan yang terjadi. Ditambah lagi, manusia yang dalam kebebasannya melakukan pelanggaran atas hukum Allah, jatuh dalam dosa,
maka diusir dari Firdaus dan ditempatkan di dunia. Maka dari itu terjadilah kedinamisan di dalam kehidupan dunia. Dalam kedinamisan dunia dengan berbagai peristiwa pencobaan itu, Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia dengan cara menganyamkan karya keselamatannya bagi manusia. Anggota keluarga Allah, karya keselamatan Allah itu ternyata tidak hanya dilakukan di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Memang yang pertama kali dan yang akan mengakhiri, yang alfa dan yang omega, pertama kali dan akan mengakhiri dalam pengertian menyempurnakan akhirnya tentang keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang dahulu datang ke dalam dunia sebagai jelmaan Allah, yang telah berkarya dengan berbagai pengajaran dan mujizat yang dilakukannya, yang kemudian mati di kayu salib namun bangkit lagi. Setelah kebangkitannya, Yesus itu juga yang telah naik ke surga, ke tempat sekarang ia bertahta sekarang. Besok pun Yesus itu yang akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi, untuk menjadi hakim yang adil di dalam proses penyempurnaan keselamatan. Jadi proses penyempurnaan keselamatan itu lewat penghakiman. Anggota keluarga Allah, di antara waktu panjang ketika Yesus naik ke surga hingga ia nanti datang kembali untuk menghakimi sebagai proses penyempurnaan karya penyelamatan Allah itu, karya keselamatan harus diwujudkan oleh orang percaya sebagai pengikut Yesus Kristus yang masih ada di dunia ini. Lewat berbagai-bagai pencobaan itu, orang percaya dapat bertahan dan kemudian akan memperoleh ketekunan. Lewat ketekunan itu orang percaya akan menggapai kesempurnaan sejati. Ayat 4 memberikan penjelasan kepada kita, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tentu, kesempurnaan ini, hasil buah yang matang, kesempurnaan tanpa kekurangan apapun ini, menunjukkan tentang manusia yang kemudian di dalam penghakiman sebagai proses penyempurnaan keselamatan, orang percaya yang dihakimi oleh Yesus Kristus, kemudian di dalam kesempurnaannya diajak untuk masuk ke dalam perjamuan sempurna di surga juga. Anggota keluarga Allah, di dalam orang percaya menjalani kehidupan dengan berbagai pencobaan tadi, namun harus bertahan supaya menggapai kesempurnaan. Allah memberikan bonus bagi orang percaya. Allah memberikan bonus bagi orang percaya dalam mewujudkan karya keselamatan selama ia menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Apa bonusnya? Bonusnya adalah hikmat. Hikmat adalah anugerah dari Allah yang berupa kebijaksanaan atau kearifan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jelek dan salah, yang tidak perlu diikuti. Dan di dalam kemampuan membedakan itu, manusia yang menerima bonus yang berupa hikmat tadi, kemudian bisa dengan cakap bertindak menghadapi kesulitan dan masalah. Jadi hikmat tidak hanya sekedar kebijaksanaan. Kalau bijaksana itu hanya bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik. Ini benar, ini salah. Manusia bisa membedakan. Itu bijaksana.
Namun hikmat itu ditambahkan dengan kemampuan untuk bisa cakap bertindak di dalam menghadapi kesulitan dan masalah, tentunya untuk menggapai yang baik dan benar tadi. Bonus hikmat itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Hanya cara menggapainya, cara menggapai bonus yang berupa hikmat secara cuma-cuma tadi adalah orang percaya harus saling kerjasama satu dengan yang lain. Ayat 5-6 memberikan kesaksian kepada kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam hal ini bonus hikmat tadi diberikan secara cuma-cuma. Bahkan bukan hanya kepada orang percaya, kepada semua orang sebenarnya. Hanya masalahnya ada orang yang menerima dan tidak. Syaratnya bekerja sama dengan saling memintakan tadi, dan ketika memintakannya itu pun harus meminta di dalam iman yang sungguh-sungguh tanpa kebimbangan sama sekali. Anggota keluarga Allah berdasarkan kalimat terakhir pada ayat 6. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itu berarti dalam turut terlibat karya keselamatan yang Allah lakukan. Orang percaya tidak boleh mangro apalagi kendu. Orang percaya tidak boleh melek barang yang melok agar tidak mangro, agar tidak kendu juga. Seperti tema dan judul perenungan sabda hari ini, ojo melek barang kang melok, ojo mangro munda kendu. Yang artinya sekali lagi, jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang tampaknya bagus dan indah. Dan jangan cepat berubah pikiran agar tidak menyesal pada akhirnya. Bapak Yakobus pun mengingatkan di dalam ayat 7 dan 8 demikian. Orang yang demikian, orang yang mangro kendu tadi, orang yang melek barang melok tadi, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah berharap kesempurnaan. Kalau melek barang yang melok, kalau karo mangro. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maka berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang tetap tekun, tidak melek barang yang melok, tidak mangro dan tidak kendu dalam perwujudan karya keselamatan yang Allah berikan. Dalam ketekunan itulah akan dicapai kesempurnaan hidup sejati yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika datang kedua kali memberikan kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda mengingatkan kami melalui Bapak Yakobus. Layakkan kami untuk mewujudkan sabda firman-Mu sehingga kami tidak mangro, kami tidak kendu, kami tidak melek barang-barang yang melok dalam kehidupan dunia karena keyakinan iman kami yang teguh, sehingga pencobaan-pencobaan yang terjadi pun boleh kami selesaikan dengan ketekunan yang akan mendatangkan kesempurnaan hidup. Kami tak berdoa untuk bangsa dan negara dengan segala komponen yang ada, para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini Tuhan berkuasa. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID, biarlah kasih setiamu yang nyata.
Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan semua komponen bangsa dan negara ini, dan ampuni semua kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama semua yang ada di muka bumi ini, sebagai anggota keluarga Allah, kita mewujudkan kehidupan yang tidak melek, barang melok, tidak mangro dan tidak kendu, dan kita menggapai kesempurnaan karena berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah menggapai kesempurnaan sejati. Amin.